teman-teman, selamat datang di channel saya bersama saya Puspa Novitasari di mata kuliah pengantar bisnis syariah. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi, teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen sebagai bukti kehadirannya. Oke teman-teman, setelah pertemuan lalu kita sudah membahas terkait dengan hakikat bisnis syariah dalam Islam. Maka kali ini kita akan secara khusus membahas bisnis ala Rasulullah. Pada materi bisnis ala Rasulullah, hari ini kita akan membahas apa saja. Yang pertama kita akan membahas karakter bisnis Rasulullah, kemudian sifat turunan yang diimplementasikan dalam bisnis Rasulullah, strategi marketingnya, konsep pemasarannya, serta cara memasarkan produk ala Rasulullah. Nah, belakangan ini kita dihadapkan pada sebuah fenomena yang dinamakan dengan krisis keteladanan, di mana kekhawatiran kita malah mengidolakan sosok yang tidak seharusnya diidolakan. Jadi ada kalanya orang terlihat kaya banget ya, jadi terlihat kehidupannya begitu sempurna ya, hartanya melimpah, tapi diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, seperti contohnya menipu, kemudian dari korupsi, ataupun berjudi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk berhati-hati memilih benchmark atau panutan dalam berbisnis. Nah, terus siapa sih yang layak untuk kita jadikan teladan dalam berbisnis? Nah, yang layak dijadikan teladan ya, tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sudah mulai berdagang itu sejak usia 12 tahun ya. Muhammad bersama dengan pamannya Abu Thalib membawa barang dari Mekah ke negeri Syam atau Suriah ya, di mana kegiatannya ini masuk keluar pasar hampir tidak pernah berhenti sepanjang hidupnya. Kemudian pada usia 17 tahun, Nabi Muhammad tercatat sebagai saudagar mandiri yang bermitra dengan Khadijah, yaitu wanita pemilik modal atau yang dikatakan dengan syahibul mal ya. Tetapi kemudian pada usia 25 tahun beliau memutuskan untuk menikahi Khadijah sebagai istrinya. Aktivitas bisnis Nabi Muhammad sebagai saudagar sukses berlangsung hampir sepanjang hidupnya. Jadi dalam sebuah catatan ya disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai saudagar telah dikenal luas namanya di berbagai negara seperti di Yaman, kemudian di Suriah, Yordania, Bahrain, dan Irak. Kesuksesan Nabi Muhammad ini ditopang oleh etika yang dewasa ini disebutkan sebagai key success factor atau faktor kunci kesuksesan. Nah, apa saja sih faktor kunci kesuksesan itu? Jadi, faktor kunci kesuksesan Nabi Muhammad ya diantaranya adalah 4 hal ya. Ada sidik, kemudian ada fatonah, ada amanah, dan ada tablik. Jadi syidik ini perwujudannya adalah tidak ingkar janji ya, kemudian tidak menyembunyikan cacat, kemudian tidak mengelabui harga pasar. Jadi ketika berjualan ya, apa yang dijual ya itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian apabila ada aib ataupun ada cacat dari suatu produk tersebut, maka tidak disembunyikan cacat produk tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah fatona. Fatona di sini dikaitkan dengan kreativitas dan inovatif. Jadi perwujudannya seperti melakukan administrasi kesepakatan ya, misalkan adanya akad dan lain sebagainya. Kemudian juga mampu mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Jadi ketika kita berbisnis ya, pasti ada yang namanya perubahan-perubahan tertentu, baik dari sisi ekonomi, kemudian perubahan juga dari persaingan. Nah, jadi perwujudan dari Fatona adalah mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi. Kemudian juga kemampuan menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan ataupun pembeli. Jadi ketika ada yang membeli, kita layani dengan baik ya. Apa yang menjadi kebutuhannya kita sediakan sesuai dengan apa yang kita jual. Nah, kemudian amanah. Amanah ini perwujudannya tidak mengurangi sesuatu yang disetujui ya. Jadi tidak mengurangi takaran dan lain sebagainya. Kemudian tidak melanggar sesuatu yang telah disepakati. Jadi dari awal misalkan sudah ditentukan akadnya apa, kemudian kesepakatannya seperti apa, maka kita tidak mengingkari kesepakatan yang terjadi. Itu adalah amanah. Kemudian memberikan sesuatu sesuai dengan pesan ya. Ini bisa juga diterapkan dalam bisnis online ya. Misalkan ada yang check out produk kita, kemudian kita juga sudah menyampaikan adanya deskripsi produk di situ, maka yang kita kirim ya sesuai dengan apa yang kita sudah tuliskan di deskripsi produk tersebut.
Nah, kemudian yang terakhir adalah tablik ya. Tablik ini menyampaikan keunggulan produk dengan transparan dan fairness. Jadi, apa yang menjadi kelebihan produk maupun apa yang menjadi kekurangan produk disampaikan ya dan disebutkan ciri khusus maupun deskripsi yang sesuai dengan produk tersebut. Nah, kemudian kalau dalam bisnis sekarang ya, yang saat ini berkembang yaitu bisnis digital, bisa nggak sih diterapkan karakteristik bisnis dari Nabi Muhammad SAW ini? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman berjualan ya pasti memerlukan yang namanya branding. Branding yang dilihat dari mereknya, kemudian branding dari konten-konten yang kita buat di sosial media. Nah, ini adalah perwujudan dari sidik ya. Jadi kita sampaikan apa yang menjadi produk keunggulan produk kita, kemudian apa namanya segala hal yang berkaitan dengan branding produk kita. Kemudian yang kedua adalah Fatona. Ini katanya dengan inovasi ya. Ini harus dimiliki oleh seorang entrepreneur ya. Di mana seorang entrepreneur itu dia harus bisa juga untuk menghadapi segala situasi yang ada. Misalkan ketika eranya saat ini yang berkembang mungkin sudah beralih dari era offline ke online, maka seorang pebisnis ini dia harus bisa membuat suatu inovasi gitu. Ketika bisnis offline-nya sepi, maka dia juga harus bisa berjualan secara online. Kemudian kaitannya juga misalkan dengan tren yang berkembang. Misalkan kita awalnya jualan minuman ya, kemudian tren yang berkembang misalkan bergeser ke arah apa namanya satu tren tertentu, maka kita bisa juga diferensiasi produk ya dengan berjualan produk yang lagi tren saat itu juga ya, tapi tetap perlu diperhatikan bahwa untuk produk-produk yang tren maupun yang sedang viral ya, itu juga ada masanya karena biasanya ada di satu titik dia sangat tinggi tapi ada saatnya dia di satu titik nanti juga akan mengalami penurunan. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Maka perlu adanya inovasi atau yang diwujudkan melalui sifat fatona. Nah, kemudian amanah ini melalui marketing ya. Jadi ketika kita berjualan, maka perlu juga kita membuat sebuah teknik pemasaran yang memang sesuai dengan produk kita ya. Jadi diperlukan juga strategi-strategi tertentu untuk bisa meraih pangsa pasar yang lebih luas ya. Kemudian yang terakhir adalah tablik ya. Tadi perwujudannya adalah dengan menyampaikan keunggulan ya. Jadi melalui ilmu komunikasi yang baik. Nah, ini adalah karakteristik bisnis Nabi Muhammad yang bisa juga diterapkan di era saat ini. Berikutnya adalah sifat turunan yang diimplementasikan dalam bisnis Rasulullah. Jadi ada tiga hal ya. Ada karakter bisnis, yaitu al-amin, kemudian ada tradisi kualitas atau itqan, kemudian ada orientasi halal atau halalan tohibah. Nah, sifat turunan yang pertama adalah karakteristik bisnis ya atau al-amin. Jadi sifat bisnis Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan dengan sifat al-amin atau sifat terpercaya, di mana perwujudannya adalah dalam perilaku berikut, yaitu yang pertama jujur ya, adil, kemudian ramah, cakap, senang membantu pelanggan, menjaga hak pembeli, dan tidak menjelekan bisnis orang lain. Ya, yang pertama adalah jujur. Jadi ketika teman-teman berjualan, maka kita tidak boleh menutup-nutupi aib yang dimiliki oleh produk tersebut. Misalkan ada kecacatan ya, kemudian teman-teman boleh menyampaikan kepada pembeli gitu. Kalau misalkan di produk ini ada satu kecacatan atau ada salah satu defect misalkan. Nah, nanti konsekuensi dari defect tersebut bisa saja berupa penurunan harga ya, atau mungkin penambahan buy one get one seperti itu. Nah, boleh nggak misalkan berjualan seperti itu? Boleh. Jadi teman-teman boleh menjual barang yang mungkin kualitasnya agak kurang baik ya. Misalkan mengalami kerusakan ya atau defect tertentu itu diperbolehkan. Tapi disampaikan di awal ya. Ketika teman-teman berjualan maka sampaikan bahwa ini ada defect tertentu. Misalkan jualan tas pre-love nih ya. Otomatis mungkin ada kecacatan atau kerusakan sedikit misalkan di resletingnya, maka teman-teman sampaikan. Nah, sebagai konsekuensi adalah pengurangan harga. Misalkan harga yang semestinya 200.000, kemudian karena ada defect yang cukup berat, maka kita kurangi jadi 150.000. Nah, jadi kalau misalkan pembeli merasa nggak apa-apa, misalkan dengan harga sekian tapi mendapatkan sedikit defect tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sepakat ya dengan apa yang kita sampaikan, maka boleh dilakukan transaksi jual beli. Yang tidak boleh itu misal teman-teman menutupi. Jadi teman-teman tahu bahwa ada defect tertentu di produk tas pre-love tersebut ya, kemudian berpikir bahwa udahlah kita jual aja gitu.
dan kita tidak perlu menyampaikan karena kalau kita sampaikan nanti pasti akan ditawar ke harga yang lebih rendah. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika kita berjualan otomatis harus sepakat antara si penjual dan pembeli. Ketika akan ada defect maka disampaikan kepada customer bahwa ada defect tertentu. Nah, sebagai konsekuensinya maka kita bisa mengurangi harga dari produk yang kita jual tersebut. Nah, berikutnya adalah adil. Contohnya misalkan nih teman-teman jualan seblak misalkan ya, jualan seblak, kemudian lihat antriannya cukup panjang. Nah, di antrian paling belakang kita lihat ada teman kita nih, kemudian kita minta udah langsung ke depan aja. Jadi antriannya nggak usah ngantri menurut antrian gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi teman-teman ketika berjualan ya harus adil kepada siapapun gitu. Bukan berarti ketika ada yang temennya atau ada yang kenal kemudian diminta untuk menyela antrian, nah itu nggak boleh. Jadi kepada siapapun harus adil atau sama rata. Kemudian ramah. Nah, ini salah satu kunci terutama untuk perusahaan yang apa namanya bergerak di bidang jasa itu memang harus ramah ya. Terutama untuk apa namanya misalkan di kafe ya, kemudian jualan baju. Nah, kunci ramah ini memang cukup sering menjadi salah satu tolak ukur pembeli untuk membeli produk. Bahkan di jualan online pun juga seperti itu, teman-teman. Ketika teman-teman jualan di platform ya, misalkan di platform marketplace ataupun di sosial media, ketika ada pertanyaan ya kita sampaikan ya dengan apa namanya keramahan dan tidak menyepelekan. Jadi jangan terus menganggap bahwa belum tentu nih customer ini beli, kemudian kita melayani ala kadarnya. Nah, jadi jangan seperti itu. Karena terkadang ada yang memang customer yang tanya-tanya untuk membeli dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau seperti itu kan sayang ya. Ketika kita melayaninya dengan setengah hati, kemudian customer yang tadinya mau beli borongan akhirnya nggak jadi beli. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Maka teman-teman harus bersikap ramah terhadap customer. Kemudian cakap. Cakap ini dalam arti apa ya? Tahulah seluk-beluk dari produk yang teman-teman jual. Misalkan teman-teman berjualan produk makanan nih, jualan ayam geprek, maka harus tahu ayam geprek yang teman-teman jual ini ya terbuat dari apa, misalkan dari ayam berkualitas tertentu ya, berkualitas yang baik, kemudian tepungnya juga kualitas yang baik dan lain sebagainya. Jadi bisa menjelaskan spesifikasi produk dengan jelas. Kemudian senang membantu pelanggan. Ada nih pelanggan yang tanya misalkan, "Mbak saya mau beli produk tumbler," misalkan nih jualan tumbler ya, tapi tumblernya dari kaca dengan ukuran sekian. Nah, maka kita membantu pelanggan mencarikan produk tersebut ya dengan senang gitu. Jadi jangan yang terus merengut gitu ya. Wah, ini kok nyusahin ya misalkan kita jualannya kan tumblernya yang plastik kok ya masih cari yang kaca. Nah, jadi jangan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman misalkan mendapati situasi tersebut ya, misalkan lagi habis nih produk yang tumbler kacanya misalkan, nah maka teman-teman bisa sampaikan dengan apa namanya trik tertentu gitu ya, misalkan, oh sorry Bu ini habis misalkan produk tumbler kacanya, mungkin Ibu bisa nih beli ke produk kita yang baru yang new release misalkan tumblernya yang plastik. Nah ini walaupun dari plastik tapi ini juga aman digunakan karena misalkan sudah food grade dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan terus ketika barang nggak ada, kita stop di kalimat nggak ada Bu, jangan. Jadi ketika produk itu tidak ada, maka teman-teman alihkan ke produk lain yang teman-teman jual juga. Jadi dengan demikian ketika ada yang nyari produk dan kebetulan di kita nggak ada, maka kita tetap bisa menawarkan produk lainnya yang ada di kita, seperti itu. Kemudian menjaga hak pembeli ya, misalkan ini pembeli ada yang komplain misalkan, ini baru saya pakai sekian, sekian hari misalkan ya, tapi kok udah rusak. Nah, misalkan dari awal teman-teman sudah menyediakan garansi nih, garansi pembelian. Nah, maka kita tetap harus memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh pembeli. Misalkan disebutkan di awal bahwa kita memberikan garansi selama 7 hari, ya berarti kita berikan kelonggaran dalam waktu 7 hari. Kalau misalkan mengalami kerusakan, ya betul-betul harus dikembalikan ke kita dan kita ganti misalkan. Atau kita benerin produknya. Nah, itu menjaga hak pembeli. Nah, yang berikutnya tidak menjelekkan bisnis orang lain. Nah, ini cukup sering nih kita temui teman-teman. Jadi ketika teman-teman berjualan ya atau punya bisnis, walaupun produk teman-teman ini lebih unggul dari produk orang lain, jangan terus kita menjelekkan produk tersebut. Misalkan produk kita terbuat dari bahan yang premium ya, kemudian kita menunjuk produknya si A
"Jangan Bu, jangan beli yang itu, karena itu bahannya jelek dan lain sebagainya." Itu tidak boleh. Nah, mungkin teman-teman bisa mengalihkan ke pembicaraan yang lainnya, misalkan, kalau produk kami ini terbuat dari bahan yang unggul, kemudian kualitas yang premium dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu menyebutkan ke produk si A ya, atau produk si B. Nah, ini, salah satu, pelajaran yang perlu kita pahami bersama teman-teman, bahwa jangan ketika kita merasa bersaing ya dengan bisnis lain, kemudian kita menjelek-jelekan bisnis yang lain seperti itu. Itu tidak boleh ya. Nah, sifat turunan yang kedua adalah tradisi kualitas atau itqan ya. Selain karakter bisnis yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ya, maka ia juga memiliki tradisi bisnis. Tradisi bisnis yang dijalankan ini adalah tradisi kualitas ya. Itqan itu berarti profesional ya, di mana profesional ini memiliki beberapa implikasi, yaitu yang pertama gairah, kemudian yang kedua progresif, proaktif, dan positif. Jadi ketika kita berjualan ya, pastinya kita punya semangat gitu dalam berjualan. Membuka toko nih misalkan, maka kita harus membuka toko ya dengan semangat gitu, semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari berkah ya, semangat untuk mencari rezeki yang halal seperti itu. Nah, kemudian orientasi halal atau halalan thayyibah. Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam ya. Jadi kehalalan proses dan hasil bisnis ini akan terwujud jika pelaku bisnis itu menghindari beberapa perbuatan berikut. Yang pertama adalah tadlis atau penipuan, kemudian yang kedua adalah asusila atau melanggar norma, kemudian maisir atau judi, kemudian najas ya pembelian pancingan, kemudian goror ya tidak jelas, haram ya haram zat objeknya, kemudian zoom atau menzolimi, menyengsarakan, kemudian ikhtikar ya, yaitu menimbun, kemudian riba, yaitu diberikannya tambahan persen atas modal atau pinjaman uang, dan yang terakhir adalah riswah atau menyuap. Nah, jadi seperti apa contohnya? Nah, ketika yang pertama nih ya, tadlis atau penipuan, ketika teman-teman berjualan ya, maka perlu teman-teman mencantumkan deskripsi produk maupun harga kalau misalkan jualannya secara offline ya. Jangan ketika teman-teman berjualan, misalkan bebek goreng ya, harganya 30 ribuan misalkan di pasaran. Kemudian teman-teman sengaja tidak mencantumkan harga di situ ya, tidak mencantumkan menu dengan harapan bahwa ketika nanti kita jual dengan harga 60, maka maka customer itu tidak berpikir ulang untuk membeli karena misalkan kalau misalkan kita tuliskan di situ tahu harganya 60 nanti pasti nggak akan beli di situ. Nah, misalkan teman-teman memang niat menipu dengan cara seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Jadi ketika mau jualan ya kita harus sampaikan di awal, misalkan harganya berapa ya, kemudian deskripsi produknya seperti apa. Ini untuk yang berjualan online ya. Jadi niatnya bukan untuk menipu. Kemudian asusila ya melanggar norma itu tidak diperbolehkan. Kemudian maisir ya judi. Jadi uh, judi online ya maupun judi offline itu dilarang lah dalam agama. Kemudian najas pembelian pancingan ini contohnya ketika teman-teman jualan di marketplace misalkan ya. Mungkin teman-teman sering lihat ada pembelian palsu ya atau fake purchase gitu. Jadi ada beberapa penjual yang nakal gitu. Produknya misalkan baru aja diupload ya, jadi belum ada yang beli. Kemudian sengaja dibikin pembelian pancingan dengan akun lainnya supaya meninggalkan komentar ataupun review di pembelian tersebut. Nah, itu tidak boleh. Itu disebut dengan pembelian pancingan. Nah, itu dilarang ya teman-teman ya. Kemudian gelar atau tidak jelas. Nah, ketika berjualan maka harus jelas nih barang apa yang dijual gitu. Jangan gambling, misalkan kayak model lotre ya. Misalkan kita membayar sekian, kemudian kita berharap dapat apa, nanti belinya, nah itu nggak boleh. Jadi ketika berjualan ya harus jelas produk apa yang dijual, kemudian harganya berapa harus jelas. Jadi bukan model lotre ya. Kemudian haram zat objeknya. Nah, ini jelas ya teman-teman ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian menzolimi atau menyengsarakan pembeli ya ataupun supplier kita tidak diperbolehkan. Kemudian ikhtikar menimbun. Nah, ini cukup viral dulu ya. Ada yang namanya minyak goreng ya. Jadi ketika harganya luar biasa mahal, kemudian ada beberapa oknum nakal yang menimbun minyak goreng ya dengan harapan ketika nanti dijual maka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak karena dia bisa memainkan harga jualnya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian dulu pas zaman Covid juga ya ngejual masker itu kan sempat langka ya di pasaran ya.
sampai akhirnya murah seperti sekarang itu dulu sempat mahalnya bukan main ya teman-teman ya. Jadi di apotek aja dulu satu lembar apa namanya masker yang apa ya polosan itu dulu sempat dijual dengan satu piecesnya harganya Rp7.000. Padahal itu cuma masker satu lembar yang sekali pakai ya. Sekarang kan udah hampir nggak bernilai ya harganya ya. Ibaratnya satu kotak aja harganya kan cukup murah sekarang 20 ribuan sudah dapat. Zaman dulu satu lembar aja 7.000 beli di apotek. Nah, itu dulu ketika masih langka-langkanya masker ya, ada beberapa oknum nakal yang menimbun. Nah, itu diperbolehkan ya. Kemudian riba atau tambahan persen atas modal atau pinjaman uang. Jadi ini ketika di perbankan konvensional ya, itu memang ada disebutkan di awal tuh kan ada tambahan berapa persen bunganya. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalkan di bank syariah memang disebutkan dengan nama bagi hasil ya. Jadi itu bukan persentase, tapi modelnya adalah bagi hasil antara bank dengan si apa pengaju pinjaman seperti itu. Kemudian riswah ya, menyuap, nah itu tidak diperbolehkan. Nah itu adalah beberapa sifat-sifat yang harus dihindari oleh para pelaku bisnis. Yang berikutnya adalah strategi marketing Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah membangun hubungan interpersonal. Jadi Nabi itu membangun hubungan interpersonal yang amat berkesan dimanapun beliau berada. Ditunjukkan melalui sikap yang bersahabat, kemudian raut wajah yang selalu tersenyum. Nah itu adalah perwujudan dari membangun hubungan interpersonal. Nah yang kedua, Nabi selalu menghargai perbedaan cara pandang. Gitu. Jadi beliau mampu menjelaskan setiap adanya perbedaan cara pandang, kemudian menghargai perbedaan pendapat tersebut, serta Nabi juga dapat mengalahkan lawan debatnya ya tanpa terasa dan meyakinkan kesasaran positif yang diinginkan. Nah, yang ketiga adalah menciptakan kepastian dan tidak hanya angan-angan. Jadi Nabi Muhammad SAW dianggap mampu menciptakan kepastian sehingga tidak hanya berupa angan-angan normatif semata. Beliau memperlihatkan sikap menghargai waktu, kemudian tidak mudah mengobral janji, kemudian memperlihatkan kesediaan untuk berkorban, dan tidak hanya mengedepankan kepentingan dirinya sendiri. Konsep pemasaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas bauran pemasaran yang 4P. Kalau di Nabi Muhammad SAW, beliau menerapkan konsep pemasaran berdasarkan 2S ya, yaitu sodako dan silaturahmi. Ya, sodako dalam hal ini ada sodako, infak, kemudian zakat ya dalam hal perniagaan yang dalam hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan orang miskin ya. Kemudian peningkatan permintaan produk, kemudian ungkapan syukur tertinggi ya, di mana barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Nah, itu adalah S yang pertama atau sodako. Kemudian konsep pemasaran berikutnya yang kedua adalah silaturahmi. Nah, silaturahmi ini bisa berdampak apa saja. Yang pertama pada pengusaha ya, akan dapat uang jika ada untung. Nah, jadi dengan menjalin silaturahmi ya, kita menyimpan nomor orang yang baru saja kita kenal barangkali, kemudian kita save nomornya di WhatsApp ya, kita jualan dan beliau melihat, maka mungkin akan terjadi transaksi bisnis yang berikutnya. Nah, jadi salah satu cara untuk menerapkan silaturahmi itu bisa dengan seperti itu. Kemudian penjualan terjadi jika ada penawaran. Nah, ketika tadi kita sudah saling save nomor nih ya, kemudian ada salah satu kontak kita yang nanya nih produk ini. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan dengan penawaran ya. Kita tawarkan produk apa yang kita jual, kemudian kita berikan apa namanya literasi gitu. Apa saja kelebihan dari produk yang kita jual tersebut. Nah, baru kemudian ketika penawaran selesai ada prospek. Nah, kita tahu nih dari hasil komunikasi dengan calon customer tadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa oh oke customer ini berarti termasuk ke prospek kita. Nah, jadi terlihat tertarik gitu ya dengan produk kita. Nah, maka itu masuk sebagai prospek. Nah, kemudian prospek timbul jika ada kunjungan silaturahmi. Jadi setelah selesai nih kita sudah yakin bahwa customer tersebut bisa menjadi prospek, maka kita kemudian langkah selanjutnya adalah kita bersilaturahmi nih, kita datang ke rumahnya, kita tanyakan kembali ya apakah benar dengan produk kita, kemudian juga kita berikan contoh produk lain yang kita jual dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya silaturahmi ini juga dampak lainnya adalah ditambahnya rezeki dan bertambahnya umur ya, jadi panjang umur gitu ya.
Cara memasarkan produk ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama memasarkan produk yang halal dan suci. Nah ini penting teman-teman. Jadi ketika teman-teman berbisnis ya menjual produk atau menawarkan jasa, maka teman-teman harus pastikan betul-betul bahwa objek yang kita jual ya atau yang kita tawarkan tersebut adalah produk maupun jasa yang halal dan suci. Kemudian tidak melakukan sumpah palsu. Jualan nih misalkan. Untuk meyakinkan si calon pembeli, maka kita melakukan sebuah sumpah-sumpah untuk meyakinkan uh, hati calon pembeli kita, tapi sumpah tersebut sumpah palsu, nanti tidak diperbolehkan. Kemudian tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik. Nah, misalkan nih contohnya, kita kong kali kong ya sama temen, misalkan temen disuruh datang ya, pura-pura datang, kemudian diminta untuk pura-pura menawar dengan harga yang tinggi, dengan harapan ketika nanti si calon customer tersebut tertarik, maka dia akan menawar dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawar oleh teman kita tadi, kan tidak boleh. Kemudian melakukan timbangan dengan benar. Nah ini ya, jadi ketika kita mau menjual produk, maka kita harus pastikan betul bahwa timbangan yang akan kita gunakan itu memang betul-betul tidak kita curangi. Jadi kita tidak tambahkan dengan apa namanya alat lain ataupun koin-koin lain ya, sehingga menambah beratnya itu tidak boleh. Kemudian tidak menjelekkan bisnis orang lain, nah tidak boleh ya. Jadi teman-teman ya harus yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi ketika kita berjualan ya, jangan terus kita menjelekkan bisnis orang lain dengan harapan mereka nggak laku produknya dan pembeli membeli ke kita. Belum tentu. Ya, bisa jadi ketika produknya yang si A nggak laku gitu ya, tidak dibeli oleh calon customer, maka calon customer belum tentu juga lari ke kita kan. Nah, makanya ketika kita menjual produk, kita tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain ya. Kalau menyampaikan keunggulan produk kita boleh, tapi tidak berarti ketika kita menyampaikan keunggulan produk kita, kemudian kita tambahkan dengan menjelekkan bisnis orang lain. Itu tidak boleh. Kemudian pintar beriklan dan promosi ya. Jadi misalkan kita jualan produk-produk handicraft ya, kita tahu nih tempat-tempat mana yang prospek untuk kita jadikan lokasi berjualan. Misalkan teman-teman kalau di Solo ya di night market ya yang di Ngarsopuro itu. Nah, misalkan teman-teman buat salah satu apa namanya kayak banner ya untuk menarik minat calon pembeli, misalkan buat promo, misalkan beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 1 dan lain sebagainya. Kemudian transparansi, keterbukaan ya. Jadi ketika kita menjual satu produk ya kita harus sampaikan kalau memang ada aibnya gitu. Kalau misalkan memang ada salah satu defect atau kekurangan dari produk yang kita jual, maka kita harus sampaikan di awal. Jangan ketika customer membeli merasa tertipu karena kita tidak menyampaikan ada defect atau kekurangan di produk kita. Nah, kemudian mengutamakan pelanggan ya. Kemudian kita juga punya network atau jejaring di wilayah lain. Misalkan untuk yang jualannya biasanya di Solo ya, kemudian kita pakai platform online atau media sosial supaya bisa menjangkau di wilayah lainnya. Adalah cakap dalam berkomunikasi dan bernegosiasi. Nah, ini penting ya, terutama untuk penjualan produk yang misalkan deal-dealannya cukup besar nilainya. Nah, ini teman-teman juga wajib untuk bisa bernegosiasi dengan baik gitu. Jadi ketika ada yang mau beli dalam jumlah yang banyak, misalkan kadang kan kita suka beri diskonnya. Nah, bagaimana caranya supaya diskon yang kita berikan kepada customer itu tidak sampai membuat kita rugi gitu. Jadi uh, kalau misalkan tujuan kita untuk memberikan diskon untuk menjaga hubungan baik dengan customer ya, tapi tetap kita harus perhitungkan ya. Bukan berarti ketika kita mau kasih diskon sampai tidak memperhitungkan berapa keuntungan yang kita dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu penerapan dari cakap berkomunikasi dan bernegosiasi. Kemudian tidak mengambil untung yang berlebihan. Jadi teman-teman dalam mengambil profit atau laba ya perlu disesuaikan ya. Kalau misalkan kita merasa memang produk kita berkualitas premium, kemudian memang beda dari yang lain ya, maka kita boleh mengambil keuntungan yang mungkin di atas 100% atau 200% ya. Tapi kembali lagi harus ada keunggulan dari produk yang kita jual ya. Contohnya misalkan seperti kemarin ya jual minuman di satu kafe ya, kalau misalkan minumannya gerobakan ya harga pasaran 10.000 ya jangan kita jual terus harganya 50.000. Misalkan dengan harapan keuntungannya lebih banyak gitu. Jangan ya. Karena kalau teman-teman jual dengan harga yang tinggi maka harus punya keunggulan. Misalkan kalau jual harga 50 atau 40, maka teman-teman sediakan tempat yang bagus ya, kemudian tempat yang layak dan lain sebagainya.
Nah, kemudian mengutamakan penawar pertama. Nah, ini penting nih, apalagi yang jualnya di pasar misalkan ya, ada beberapa apa namanya customer yang suka nawar, maka kita mengutamakan si penawar pertamanya. Kemudian menawar dengan harga yang diinginkan, kemudian melakukan perniagaan sepagi mungkin ya, dalam berjualan atau berbisnis ya kita buka toko ya sepagi mungkin. Kalau misalkan memang buka di jam 8 atau jam 9, maka sepagi mungkin kita sudah bangun untuk mempersiapkan dagangan kita. Nah, kemudian menjaga kepercayaan pelanggan ya, terutama yang sering beli ini di tempat kita. Jangan sampai ketika kita sudah dapat pelanggan tetap ya, kemudian kita tidak apa ya, tidak menjaga kepercayaannya, maka pembelian berikutnya dia nggak akan beli di tempat kita, kapok gitu beli di tempat kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian mewujudkan win-win solution. Jadi sama-sama mendapatkan untung lah. Si customer mendapatkan produk sesuai dengan harapannya dan kita juga mendapatkan untung sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian barang niaganya bermutu ya, kemudian murah, bermanfaat, mutakhir dan berkualitas ya. Kemudian kemudahan dalam hal transaksi dan pelayanan dan terakhir adalah menentukan harga dengan jelas ketika akad. Nah, ini penting ya. Jadi untuk produk yang dijual secara offline ya kita tuliskan, misalkan kita kasih label berapa harganya ya. Teman-teman jualan makanan ya kita tuliskan di daftar menu ada produk apa dan harganya berapa. Demikian juga dengan yang jualan online ya. Ketika jualan online ya kita sebutkan di deskripsi produknya, kemudian kita cantumkan harganya, jadi supaya sepakat di awal sesuai dengan harga yang kita cantumkan. Ya teman-teman, tadi kita sudah membahas ya bisnis ala Rasulullah ya, meliputi apa saja karakteristik bisnis Nabi Muhammad, kemudian sifat turunan yang diimplementasikan dalam bisnisnya, kemudian konsep pemasarannya ya, kemudian strategi marketingnya, serta cara memasarkan produk ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, demikian saja teman-teman materi kita hari ini. Semoga menambah wawasan kita terkait dengan bisnis ala Rasulullah. Saya pamit dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.